Halo, selamat malam Bu. Izinkan saya untuk pada malam hari ini menyampaikan presentasi terkait digital marketing strategi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julia Susi Anastasia Sianturi dari kelas MJ 515. Yang pertama, apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital merupakan salah satu cara pemasaran atau promosi suatu produk dan atau jasa yang dilakukan secara digital melalui jaringan internet. Contohnya yaitu iklan media sosial melalui Instagram atau TikTok, influencer marketing maupun yang lainnya. Nah, apa sih peran dari strategi pemasaran digital? Beberapa perannya yaitu membantu meningkatkan visibilitas produk, memudahkan menargetkan pasar penjualan secara spesifik, memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital, membantu merumuskan strategi untuk mengatasi beberapa opsi strategi pemasaran, dan juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Nah, strategi pemasaran digital itu merupakan upaya untuk memanfaatkan berbagai saluran digital untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Beberapa strategi pemasaran online yaitu search engine optimization, pay per click, content marketing, maupun affiliate marketing. Tujuan dari strategi pemasaran digital ini yaitu untuk mencapai eh, atau meningkatkan kesadaran brand dan meningkatkan penjualan. Fungsinya yaitu sebagai panduan perusahaan dalam merencanakan, menjalankan, dan melakukan aktivitas pemasaran. Nah, pemasaran strategi pemasaran digital ini penting untuk dilakukan oleh perusahaan dalam memahami target konsumen, efisiensi anggaran, dan menentukan arah dan tujuan perusahaan. Yang pertama, apa itu model perencanaan Sostak? Nah, untuk presentasi kali ini saya mengambil model perencanaan Sostak. Sostak merupakan alat atau kerangka kerja untuk perencanaan strategis yang mudah diikuti dan mampu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang perlu diatasi dalam analisis pemasaran dan perencanaan bisnis untuk mencapai tujuan. Nah, ini saya ambil dari kutipan CV tahun 2015. Terdapat 6 tahapan model perencanaan Sostak. Yang pertama, situation analysis atau analisis situasi, lalu objektif atau tujuan, strategi, taktik, action atau aksi, serta kontrol dan monitoring. Nah, untuk studi kasus Sostak pada perusahaan, saya mengambil perusahaan Sosiola. Perusahaan Sosiola ini atau PT Sosial Bella Indonesia merupakan beauty e-commerce terpercaya dan terlengkap di Indonesia yang menjual produk kecantikan, make up, kosmetik, parfum, dan skincare. Sosiala sendiri didirikan pada tahun 2015 oleh co-founder sekaligus CEO Sosial Bella yaitu Christopher Madiam bersama Kristianti Indiana dan John Rashid. Kantor pertama dari perusahaan Sosiola berada di Grand Areas Niaga, Jalan Taman Areas Blok E1, 2Q, Jakarta Barat, yang kemudian berpindah tempat ke Saint Maurice Office Building di Jalan Puri Indah Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Pada awalnya, Sosiola ini merupakan online reseller yang kemudian berkembang karena didukung oleh ekosistem lainnya. Nah, seiring perkembangan bisnis, ekspansi bisnis digital mulai dikembangkan dengan meluncurkan Soko App pada tahun 2018. Kemudian, tahun 2019 dibukalah toko offline di Lipo Puri Mall, yang kemudian sekarang menjadi toko flagship dari Sosiola. Nah, tahun 2020 Sosiola kemudian melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu ke Vietnam. Nah, terkait dengan Sostak, yang pertama itu situation analysis. Situation analysis atau analisis situasi digunakan untuk memahami kondisi sekitar suatu perusahaan sebagai bahan membuat strategi pemasaran digital. Tujuannya yaitu menganalisis kondisi saat ini dan masa depan perusahaan. Analisis situasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength atau kekuatan dari Sosiola ini yaitu Sosiola telah bekerja sama dengan banyak brand resmi yang membuat produknya terpercaya 100% asli dan terdaftar pada BPOM. Selain itu, mereka juga memadukan pengalaman belanja online dengan fisik atau offline store yang tersebar di berbagai kota besar dengan
belanja online dengan belanja offline gitu. Memadukan pengalaman belanja online dan belanja offline. Kemudian desain toko yang eye-catching, terutama bagi kaum wanita yang didesain Instagramable dan interaktif, sehingga milenial yang merupakan pasar utama dan Gen Z itu lebih tertarik untuk membeli di Sosiola. Kemudian memiliki fitur beauty journal yang menyediakan ulasan dan tips untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, fitur beauty journal ini ada di aplikasi Soko App. Nah, adapun weakness atau kelemahan dari Sosiola yaitu harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan reseller tidak resmi di marketplace, dikarenakan margin distribusi resmi. Lalu ada keterbatasan stok dan ketergantungan supply dari brand mitra. Adapun opportunities ataupun peluang, yaitu dengan semakin berkembangnya teknologi dan fitur aplikasi, Sosiola dapat menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Nah, juga dengan tren skincare dan make up yang meningkat di Indonesia, itu juga dapat menjadi peluang bagi Sosiola. Kemudian mengembangkan lebih banyak merek eksklusif atau kolaborasi khusus yang hanya tersedia di Sosiola untuk meningkatkan margin keuntungan. Adapun threats atau ancamannya yaitu persaingan marketplace raksasa lainnya seperti Shopee, Tokopedia, TikTok yang memperkuat kategori kecantikan dengan promo yang besar-besaran dan agresif. Serta banyaknya kompetitor lainnya yang di bidang eh, kecantikan yang menjual produk serupa yaitu seperti Sephora, Beauty Hall, dan Beauty Hall. Kemudian objektif satu tujuan. Dengan menerapkan kerangka kerja digital marketing sehingga fokus pada tujuan terukur dan realistis melalui rumusan strategi. Untuk menganalisanya, biasanya tujuan dibuat dengan model atau pendekatan 5S, yaitu sell, serve, speak, save, sizzle. Sell, yaitu dengan menggunakan fitur metode pengiriman yang memungkinkan pelanggan belanja lewat aplikasi dan memilih pengiriman regular shipping atau same day delivery maupun in-store pick up di offline store Sosiola. Jadi pembeli itu bisa memesan melalui online, namun pick up di offline store Sosiola. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan produk. Serve, yaitu dengan menyediakan fitur experts review di aplikasi Soko Apps, sehingga pelanggan mendapatkan informasi detail review produk yang teruji oleh experts untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi risiko salah beli produk. Kemudian Speak, yaitu fitur shopper review, di mana pengguna bisa berbagi tips, menulis review produk, di mana pelanggan juga akan mendapatkan rewards berupa poin yang dapat ditukarkan sebagai potongan belanja. Hal ini bertujuan untuk membangun engagement dengan konsumen. Save, yaitu Sosiola mengoptimalkan biaya pemasaran dengan memanfaatkan automasi digital dibandingkan iklan massal yang lebih mahal. Melalui aplikasi Soko, pelanggan mendapatkan notifikasi informasi promosi secara langsung dan juga terdapat promo online spesial lainnya. Nah, yang terakhir tuh Sizzle, Sosiola berupaya memperkuat citra merek kecantikan terpercaya dan lengkap dalam industri kecantikan dengan melakukan kurasi produk dan jaminan keresmian produk yang dijual. Berikutnya itu strategi. Strategi merupakan cara perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan dapat dilakukan dengan pendekatan STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation. Secara geografis, konsumen dari sosial ini yaitu merupakan wanita pada kota-kota besar di Indonesia dan mulai merambah ke pasar internasional. Itu untuk offline store dan untuk online store yaitu secara geografis itu tersebar di seluruh Indonesia, bisa diakses di seluruh Indonesia. Nah, untuk secara demografis, fokus konsumen utamanya itu perempuan dengan status mahasiswa dan pekerja. Secara perilaku dan psikologis, em, fokus pasarnya itu beauty enthusiast yang peduli pada kualitas dan juga keaslian produk. Nah, target primer dari Sosiola ini yaitu perempuan milenial dan Gen Z yang berdomisili di wilayah perkotaan dan di wilayah lainnya melalui online store. Nah, target sekundernya itu pria yang concern pada kesehatan kulit melalui kategori produk-produk untuk laki-laki.
Positioning, yaitu Sosiala memposisikan diri sebagai brand kecantikan yang lengkap dan terpercaya yang menghubungkan offline store dengan online store. Tactics merupakan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Tactics dapat dilakukan dengan metode 4P, yaitu Product, Price, Promotion, dan Place. Produk, di mana Sosiola ini menjual produk kecantikan, make up, kosmetik, parfum, dan skincare. Nah, untuk price, harga produk bersaing dengan jaminan keaslian dan terdapat penawaran paket bundle dengan harga yang lebih murah dan diskon, serta poin reward sebagai potongan harga untuk menjaga loyalitas dari pelanggan. Promotion, Sosiala memanfaatkan automasi digital dengan mengirimkan notifikasi promo langsung ke konsumen melalui aplikasi Soko dan kolaborasi dengan beauty influencer. Nah, Place, toko fisik Sosiola ini tersebar di kota-kota besar, juga bisa diakses melalui e-commerce dan juga aplikasi Soko. Action yaitu merupakan langkah yang diambil perusahaan setelah menetapkan strategi dan taktik. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Sosiola dalam rangka memasarkan produknya, yaitu dan juga untuk meningkatkan em, engagement dengan masyarakat, dengan calon konsumen, yaitu dengan rutin mengeluarkan promo flash sale di aplikasi Soko dan e-commerce. Contohnya melalui website, melalui aplikasinya langsung, ataupun melalui TikTok. Selain itu, Sosiola juga melakukan interaksi dengan konsumen dengan melakukan berbagai event yang mengundang influencer. Salah satunya seperti pada gambar berikut, yaitu Sosiola mengadakan press conference pada tanggal 8 November 2024. Nah, dalam event ataupun kegiatan tersebut juga mereka menjual produk-produk dan mempromosikan produk-produk mereka dalam event tersebut. Nah, Sosiola, seperti yang diketahui tadi, juga membuka banyak sekali gerai offline di seluruh Indonesia, selain dari em, online. Kemudian, Sosiola juga rutin mengeluarkan konten informatif seputar perawatan diri dan penampilan. Em, Contohnya, yaitu di Instagramnya mereka membuat postingan terkait metode cuci muka pakai air es itu selain segar ternyata manfaatnya banyak gitu. Dan juga blast placement buat yang pakai kacamata. Mereka juga melakukan interaksi dengan konsumen melalui kolom komentar, ulasan produk, dan newsfeed pada aplikasi Soko. Nah, di Instagram mereka juga membalas chat-chat atau komentar-komentar dari audiens dan juga di aplikasi Soko mereka juga ada user review dan juga ada berita terkini, artikel-artikel yang dapat dibaca oleh pengguna Soko, aplikasi Soko. Selain itu, mereka juga sering melakukan event menarik, melaksanakan event menarik yang salah satunya yang akan datang yaitu perayaan Sosiola ke-11 anniversary di The Laguna Atrium Central Park Mall yang akan dilakukan pada tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2026. Contoh-contoh dari perayaan ulang tahun Sosiola atau anniversary Sosiola ini yaitu pada ulang tahun Sosiola ke-8 itu mengundang Ziva dan juga ada sharing session sampai dengan penampilan musik. Nah, yang menarik eh, audiens dan menarik konsumen untuk dapat ikut dan membeli produk-produk yang dijual di Sosiola. Nah, untuk kontrol atau pengendalian, yaitu tahapan kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menilai efektivitas dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, Sosiola melakukan pengendalian atau kontrol melalui dengan melihat tingkat engagement di media sosial, melihat likes, comments, maupun shares dan views di aplikasi maupun media sosial dan website. Selain itu, mereka juga melakukan monitoring komentar dan review konsumen dan juga memantau jumlah pengguna aplikasi Soko dan pembeli produk. Kesimpulannya, model Sostak membantu perusahaan dalam membuat perencanaan dan strategi yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan.
Melalui penerapan strategi Sostak, Sosiola dapat menentukan tujuan melalui kerangka 5S, yaitu Sell, Serve, Speak, Save, Sizzle, dan menyusun strategi yang efektif melalui analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kemudian langkah-langkah tersebut diimplementasikan guna meningkatkan efisiensi biaya operasional, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih, Bu.